Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Desember 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Desember 2020 akan bagaimana gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait gimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa terus berkembang, bisa membaik, bisa lebih stabil lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Scorpio ataupun zodiak pasangan kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian, yang akan terkait dengan kalian, dengan hubungan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian. Untuk yang pertama kita bahas dulu ya, kita bahas dulu terkait kondisi hubungan kalian. Untuk belakangan sampai sekarang ini kondisinya bagaimana gitu ya. Aku shuffle dulu ya, sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui untuk belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja, terima kasih. Untuk belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja, terima kasih. Kondisi hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk belakangan sampai sekarang ini. Bagaimanakah kondisinya? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Magician. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Magician. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. The Magician. The Magician. 3 kartu secara berurutan. The Magician. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan The Magician. Oke, terima kasih. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan The Magician. The Magician, The Magician. Oke, terima kasih. 1 kartu saja lagi. The Magician. Oke, terima kasih. Oke. Kita punya beberapa kartu. Yang pertama kita punya The Magician. Kita punya kartu The Lovers. Kita punya kartu Eight of Swords gitu ya. Dan kita punya kartu Two of Swords gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan percintaan kalian belakangan sampai sekarang ini? Kartu utamanya adalah The Magician gitu ya. Jadi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini kondisinya sebenarnya kalau dibilang apakah masih ada perasaan sayang dalam hubungan kalian, perasaan sayang ataupun cinta terhadap satu sama lainnya, sebenarnya masih ada gitu ya. Kalian masih sayang, masih ingin memperjuangkan hubungan kalian dari belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Cuman memang tidak dapat dipungkiri ada kebimbangan di sini. Kebimbangannya dalam artian
Kalian tahu nih sebenarnya perasaan kalian seperti apa. Kalian tahu nih apa yang terbaik untuk kalian, apa yang terbaik dalam menanggapi permasalahan atau situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Cuman kalian tahu apa yang terbaik, kalian tahu apa yang perlu dilakukan, belum tentu kalian akan aplikasikan gitu ya. Contoh misalnya, kamu tahu nih kalau misalnya dia nggak suka dia nggak suka di apa di apa ya ngomongnya, misalnya kita ngomong ke dia tapi agak agak tinggi nadanya atau agak keras nadanya. Nah, kamu tahu dia nggak suka seperti itu, tapi kamu belum tentu eh, akan melakukan apa yang kamu tahu. Jadi kan kamu tahu nih kamu harusnya ngomong sama dia agak pelan, tapi kamu belum tentu akan benar-benar pelan ngomong sama dia gitu. Ada ego di sini, ada kebimbangan di sini. Tahu apa yang baik, tahu apa yang tidak baik, tapi belum tentu diaplikasikan, belum tentu dilakukan gitu. Kenapa? Balik lagi, kalau dibilang sayang atau enggak, sayang the lovers gitu ya. Kamu mencintai dia, kalian mencintai satu sama lainnya itu apa adanya gitu ya. Enggak yang ada apanya. Kalian benar-benar mencintai karena emang tulus gitu ya. Cuman memang tidak dapat dipungkiri, ada satu dan lain hal yang membuat hubungan kalian cenderung ada overthinking. Terlalu banyak pikiran, bingung bagaimana menanggapi situasi dan kondisi yang ada gitu. Sebenarnya tahu bagaimana menanggapi. Cuman karena terlalu overthinking, yang awalnya kamu tahu nih caranya bagaimana untuk menanggapi kondisi dan situasi hubungan, kamu tahu sebenarnya. Cuman karena kamu mempertimbangkan, memikirkan secara berlebih. Yang kita tahu ya, yang namanya berlebih itu tidak baik. Yang berlebih ataupun kekurangan tidak baik. Jadi yang awalnya kamu cari solusi, yang awalnya sebenarnya kamu udah tahu nih gimana cara menanggapi kondisi hubungan. Tapi karena overthinking, bukannya dapat solusi, bukannya makin jelas, bukannya dapat cara, malah makin tidak dapat cara, malah makin tidak dapat jawaban atau kejelasan bagaimana menanggapi situasi dan kondisi yang ada. Jadinya stuck gitu. Jadinya stuck. Bingung harus bagaimana, hubungan jadi stuck, jadi minim perkembangan. Rapikan dulu. Oke, kayak gini. Yang akhirnya kalian memilih untuk kayak sebimbang itu, benar-benar bimbang gitu kan. Cuma pada akhirnya kamu memilih untuk ya udahlah, kalau bimbang, kalau bingung juga hubungan nggak bisa kemana-mana gitu kan. Daripada bimbang lalu kita jadi diam-diaman atau kita jadi cuek-cuekan gitu ya, atau jadi renggang gitu, mending jalani aja lah seperti air mengalir. Apa yang akan terjadi maka terjadilah. Kalian lebih berfokus ke oke, gua dan dia sekarang ini bisa ngapain ya? Kalau emang sekarang ini dirasa tepat untuk melakukan A untuk hubungan ini, ayo lakukan. Tapi kalau dirasa kurang tepat untuk melakukan A di hubungan ini sekarang ini gitu ya, kalian tidak akan lakukan gitu. Jadi kayak benar-benar mengikuti flow-nya, mengikuti alirannya, arusnya. Kalau sekarang dirasa tepatnya melakukan A, maka kalian lakukan. Kalau sekarang dirasa tepatnya berkomunikasi secara intens, maka akan kalian lakukan. Tapi kalau ada salah satu atau kalian berdua merasa baiknya berjarak dulu nih, baiknya renggang dulu nih, ya udah kan lakukan gitu. Kalian tidak memaksakan keadaan di sini kan, cenderung go with the flow, jalani hubungan seperti air mengalir gitu ya. Oke. Kartu selanjutnya kita berbicara tentang perasaan kamu para Scorpio, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu masing-masing gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui apakah per sekarang ini para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Apakah per sekarang ini para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Scorpio, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising per sekarang ini, apakah ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Para Scorpio, Sun, Moon, and Rising per sekarang ini, apakah ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hermit. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hermit. 3 kartu secara Oke, terima kasih. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hermit. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Ups, jatuh.
Wait. Terima kasih. Satu kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan kartu The Hermit. Satu kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan kartu The Hermit. Satu kartu saja lagi untuk lebih not this one. Satu kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan The Hermit. Satu kartu lagi untuk lebih menjelaskan The Hermit. Oke. Terima kasih. Kita punya kartu The Hermit. Kita punya kartu Judgment. Kita punya kartu The Empress. Dan kita punya kartu Nine of Cups gitu ya. Oke, jadi gimana sih kondisi perasaan kamu, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu utamanya yaitu The Hermit gitu ya. Jadi sebenarnya perasaan kamu ke dia sekarang ini sebenarnya kalau dibilang apakah masih sayang, apakah masih cinta? Yes, masih gitu ya. Cuman ibarat kalau kamu ngomong, kamu tuh ngomong kayak gini, iya sih aku masih sayang sih sama dia, tapi dulu kan pernah begini, dulu kan pernah begitu, dia pernah begini, hubungan pernah begitu. Jadi apakah aku masih sayang atau apakah gimana ya caranya menanggapi perasaan aku sayang tapi kalau dulu pernah begini kan nyebelin juga, kalau pernah begitu kan agak gimana gitu ya. Nah jadi itu kamu sayang sebenarnya, tapi ada banyak pertimbangan, ada banyak alasan yang membuat kamu jadi ragu atas perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Apa sih yang buat ragu gitu ya? Ada kejadian-kejadian dari masa lalu kalian, dari pengalaman kalian berhubungan sebelumnya dengan doi yang membuat kamu jadi ragu. Misalnya sebelumnya sempat berantem besar, lalu dia ngomongin kamu ini, dia ngatain kamu ini, kamu jadi kepikiran. Atau misalnya dia dulu pernah melakukan A atau pernah melakukan B. Sampai sekarang memori itu belum bisa kamu lupakan, benar-benar belum bisa kamu lepaskan. Makanya kamu sampai sekarang ini, walaupun ada perasaan sayang, walaupun ada perasaan cinta, tapi kamu bimbang gitu, kamu jadi ragu karena satu hal atau satu dan banyak hal dari masa lalu ini gitu ya. Kamu sangat berhati-hati dalam bertindak. Dalam artian, kamu walaupun kamu kepikiran, walaupun kamu ada keraguan gitu ya, tapi kamu tidak mau sampai gegabah dalam bertindak. Bukan berarti kamu bimbang, bukan berarti kamu ragu gitu, lalu kamu langsung bilang, "Enggak, aku mau putus. Enggak, aku udah benci kamu. Enggak, aku udah nggak sayang kamu." Enggak gitu. Karena sebenarnya kalau dibilang gitu ya, kalau dibilang masih sayang, kamu masih senyaman itu sama dia. Kamu masih merasa kalau misalnya dia itu bisa memberikan kamu rasa bahagia, rasa nyaman yang senyaman itu, sebahagia itu. Kamu masih merasa seperti itu. Kamu merasa hubungan kamu dengan dia itu adalah salah satu sumber kebahagiaan kamu. Dia adalah salah satu sumber kebahagiaan kamu. Dan kamu sampai sekarang ini masih berusaha dewasa, masih berusaha bijak. Oke, kondisi perasaan aku lagi nggak stabil, kondisi hubungan lagi nggak stabil. Tapi bagaimana aku menanggapinya adalah ya udah, aku sadari aja kalau ketidakstabilan ini adalah wajar terjadi dalam kehidupan, dalam satu proses apapun di kehidupan ini. Jadi walaupun kamu ragu, walaupun kamu bimbang, kamu masih jalani seperti air mengalir. Seperti ini juga tadi ada two of swords gitu kan. Jalani hubungan seperti air mengalir. Kamu dalam menjalani hubungan, dalam menanggapi hubungan, kamu berhati-hati atas setiap tindakan atau setiap ucapan yang akan kamu lakukan terkait hubungan ini. Kenapa kamu berhati-hati? Selain karena sayang gitu ya, selain karena masih cinta. Balik lagi, kamu tidak mau gegabah gitu ya. Kamu tidak mau terlalu gegabah atau impulsif dalam bertindak, lalu kamu mengambil satu langkah atau keputusan yang justru kedepannya akan kamu sesali gitu. Karena kamu sadar, satu langkah aja gitu ya, akan sangat mempengaruhi kedepannya hubungan kalian akan bagaimana. Apakah akan membaik, apakah akan atau justru ada kemunduran gitu. Kamu sadar, makanya kamu sangat berhati-hati. Karena di satu sisi kamu masih menginginkan kedepannya masih banyak lagi kebersamaan yang bisa tercipta di antara kalian gitu ya. Cuman balik lagi, kamu juga tidak gegabah. Walaupun kamu masih ingin kedepannya masih banyak lagi kebersamaan yang bisa tercipta dalam hubungan kalian, tapi kamu juga sambil mempertimbangkan ini dari mana? Dari pengalaman berhubungan kalian sebelumnya, dari kebersamaan kalian sebelumnya. Oh, oke, dulu hubungan aku dengan dia seperti ini kondisinya. Jadi sekarang dan kedepannya bagaimana ya sebaiknya aku menanggapi kondisi hubungan atau kondisi perasaan aku sekarang ini, begitu teman-teman. Oke. Untuk kartu selanjutnya kita akan buka terkait bentar. Oke. Kita akan buka terkait perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya.
Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui apakah per sekarang ini doinya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta kepada para Scorpio, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Apakah per sekarang ini doinya... Oke, terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Ace of Swords. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Ace of Swords. 3 kartu secara berurutan. Oke, terima kasih. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan Ace of Swords, Ace of Swords. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan Ace of Swords, Ace of Swords, Ace. Oke, terima kasih. 1 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Ace of... Oke, oh ini 2, 1 saja. 1 saja untuk lebih menjelaskan Ace of Swords. 1 saja lagi untuk lebih menjelaskan Ace of Swords. 1 kartu saja untuk lebih... Oke, terima kasih. Oke. Kita punya kartu Ace of Swords. Kita punya kartu Page of Wands. Kita punya kartu Three of Swords. Dan kita punya kartu Four of Pentacles gitu ya. Jadi gimana sih perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Untuk sekarang ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara perasaan dia kepada kamu sekarang ini. Belakangan ini sebenarnya dia sempat bergumul. Dia sempat bimbang. Apa sih perasaannya terhadap kamu? Gimana sih perasaannya terhadap kamu? Apa sih yang dia mau sama kamu gitu ya. Tapi sekarang ini dia sudah mulai ketemu titik terangnya nih. Kayak ibaratnya dia udah dapat pencerahan gitu ya. Pintu udah kebuka untuk dia menyadari kalau oke, ternyata hubungan kalian masih ada kesempatan, masih ada titik terangnya, masih ada kalau dipertimbangkan secara logis, kalau dipertimbangkan secara kritis masih patut kok diperjuangkan, masih patut kok untuk dibenahi gitu kan. Nah, yang sebelumnya sempat bergumul, sekarang ini dia udah mulai yakin lagi. Dia udah mulai muncul keyakinan, oke, hubungan masih ada kesempatan, masih bisa dilanjutkan, masih worth it untuk diperjuangkan. Sekarang ini dia udah muncul keyakinan itu gitu ya. Apapun yang menjadi permasalahan kalian selama ini atau sebelum ini gitu ya, dia ingin memperjuangkan solusinya. Dia sadar hubungan kalian atau perasaan dia terhadap kamu itu berada di titik yang cukup rumit, cukup complicated, tidak mudah untuk dia menanggapi hubungan kalian sekarang ini, menanggapi perasaan dia terhadap kamu sekarang ini. Karena baik lagi ada kekecewaan di sini gitu ya. Nah, dia pernah merasa kecewa dan tadi aku sempat bilang sebelumnya dia merasa bergumul gitu ya. Nah, walaupun rumit, walaupun dia tahu situasi tidak akan mudah, tapi dia masih mau perjuangkan solusinya gitu ya. Cuman memang tidak dapat dipungkiri dia pasif sepertinya gitu ya. Dia pasif. Walaupun dia ingin memperjuangkan, dia pasif. Balik lagi. Walaupun dia sudah mulai muncul keyakinan, tapi ini baru pertama. Ace itu angka 1. Baru awal banget, baru permulaan banget. Jadi kalau dianya masih awkward, masih canggung, masih stay di comfort zone-nya, itu wajar banget. Karena dia baru keluar dari ini ya. Baru keluar dari pergumulannya gitu. Dan dia tidak mau terlalu gegabah. Dia belum berani untuk terlalu aktif atau intens dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan kamu. Karena dia tidak mau yang awalnya tujuan dia adalah untuk mencari solusi, untuk mengupayakan pembenahan, ntar jangan sampai malah terjadi Three of Swords lagi. Jangan sampai malah ada kekecewaan lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sayang, sebenarnya dia sayang. Cuman dia emang belum terlalu intens, belum terlalu aktif. Karena balik lagi, dia takut jangan sampai dia mau mencari solusi, dia berniat baik, dia memperjuangkan hubungan atau memperjuangkan solusi, malah dapat kekecewaan lagi, malah sakit hati lagi. Dia tidak mau seperti itu. Jadi kalau dia ngerasa pasif, kalau kamu ngerasa dia pasif belakangan ini, tolong disadari possibility-nya dia belum mau terlalu intens, masih belum sesiap itu, belum seberani itu. Toh dia juga baru keluar dari pergumulannya, dia baru mulai yakin, baru awal banget gitu kan. Kalau baru keluar kan pasti masih awkward, masih canggung gitulah gitu teman-teman ya. Oke, kartu selanjutnya adalah bagaimana hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Desember 2020 gitu ya. Sebentar ya.
Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Desember 2020. Satu kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan... Satu kartu saja. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Desember 2020. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan Queen of Wands. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Queen of Wands. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Queen of Wands, Queen of Wands. Queen of Wands, 3 kartu secara berurutan. Queen of Wands, 3 kartu secara berurutan. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan Queen of Wands. Not this one, not this one. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan Queen of Wands, Queen of Wands. Queen of Wands, Queen of Wands. It's Queen of Wands. 2 kartu lagi secara berurutan untuk lebih menjelaskan Queen of Wands. Oke, terima kasih. 1 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Queen of Wands. Queen of Wands. Queen of Wands, Queen of Wands. Queen of Wands, 1 kartu saja. Ini 2 kartu, 1 kartu saja lagi. Queen of Wands. Queen of Wands. 1 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Queen of Wands. Nope, not this one. Queen of Wands, 1 kartu saja lagi. 1 kartu saja lagi Queen of Wands untuk lebih menjelaskan Queen of Wands, Queen of Wands, Queen of Wands. 1 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Queen of Wands. Oh, it's 1 kartu saja. Queen of Wands. No, not this one. Give me 1 right card, please. Okay, thank you. Oke. Kita punya kartu Queen of Wands. Kita punya kartu Eight of Pentacles. Kita punya kartu Ten of Cups. Dan kita punya kartu Nine of Cups gitu ya. Oke. Jadi gimana sih hubungan kalian di bulan Desember 2020? Di bulan Desember 2020, kalian akan lebih optimis. Jauh lebih optimis dari sekarang ini terkait hubungan kalian gitu ya. Terlebih dari dia. Dari dia kan sekarang ini dia baru mulai keluar dari pergumulannya. Nah, di bulan Desember 2020 secara keseluruhan kalian akan jauh lebih optimis, jauh lebih yakin bahwa ke depannya ada harapan, ada kesempatan untuk hubungan kalian bisa berkembang, ada kesempatan untuk hubungan kalian ke depannya mempunyai masa depan yang cerah gitu ya. Kalian akan berfokus untuk memaksimalkan, melanjutkan, dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki atau dibenahi dalam hubungan kalian. Benar-benar kayak akan maksimalkan hubungan kalian gitu ya. Karena banyak dari kalian yang berhubungan ini udah gak sebentar gitu. Kebersamaannya udah banyak gitu. Nah, karena dari kalian sebenarnya mempunyai keinginan untuk hubungan ini mau dibawa secara serius gitu ya. Mau dibawa sampai ke jenjang berikutnya. Sebenarnya kayak mau gitu ya. Jenjang berikutnya ini bisa terkait kalau kalian masih belum pacaran, kalian pengen pacaran, atau kalian pengen tunangan, pengen menikah, atau kalau sudah menikah pengen berkembang lagi gitu ya. Apapun statusnya gitu ya, kalian menginginkan hubungan kalian terus berkembang gitu. Dan lagi-lagi ada Nine of Cups di sini. Ada Nine of Cups di mana kalian sama-sama menginginkan hubungan kalian ke depannya masih ada
banyak lagi kebersamaan yang bisa tercipta di antara kalian. Tapi balik lagi, Queen of Wands dan Ten of Cups ini berbicara, ini adalah kartu yang positif, tapi ini juga kartu yang berbicara tentang proses. Masa depan yang cerah ini, kebahagiaan ini hanya akan bisa diraih melalui satu proses, di mana proses ini bisa saja panjang dan tidak akan mudah tantangannya. Lika-liku, struggle tetap akan ada. Sehingga bagaimana kalian menanggapi proses ini yang bisa jadi panjang, yang bisa jadi banyak lika-likunya. Kalian memilih untuk fokus ke sekarang ini, apa yang memang bisa kalian lakukan, apa yang memang bisa kalian perjuangkan, yang kalian rasa tepat, yang kalian rasa wajar untuk dilakukan gitu. Dan kalian juga tidak mau sampai gegabah, jadi kalian di bulan Desember 2020 dalam bertindak, dalam memutuskan satu langkah atau tindakan gitu ya, kalian akan pertimbangkan dulu secara matang. Nah, pertimbangannya ini banyak berpacu atau mengacu dari masa lalu berhubungan kalian. Oke, dulu hubungan aku dengan dia begini, hubungan kami begini. Jadi sekarang ke depannya bagaimana ya bertindak, bagaimana ya aku harus menanggapi atau melakukan sesuatu agar ke depannya hubungan jangan sampai turun kondisinya, tapi bisa terus berkembang, bisa terus naik kondisinya gitu ya. Oke, sekarang kita buka dari Oracle Card terkait hubungan kalian di bulan Desember 2020 akan seperti apa gitu ya. Bentar. Ini udah berapa lama sih by the way? 26 menit, oke. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing di bulan Desember 2020. Satu kartu saja, terima kasih. Oke. The energy is gaining momentum gitu ya. The energy is gaining momentum. Dalam artian, kayak tadi aku bilang kan, optimisme gitu ya. Keinginan untuk membawa hubungan ini ke titik yang lebih bahagia itu gede banget gitu. Dimana sebenarnya the energy is gaining momentum. Dalam artian kan, emang lagi menggebu-gebu banget nih di bulan Desember 2020. Lagi semangat-semangatnya banget nih. Yang kalau dari sisi kamu, yang untuk sekarang ini kan masih bergumul, masih kayak, sayang sih, tapi begini, tapi begitu, banyak pertimbangannya. Dari dia yang masih pasif, yang baru keluar dari pergumulannya. Di bulan Desember 2020 kan akan sama-sama semangat, akan sangat menggebu-gebu dalam memperjuangkan kembali hubungan kalian, dalam memperjuangkan hubungan kalian yang sebelumnya sempat lemes, yang sebelumnya sempat udah hilang harapan. Kalian sekarang akan mulai berani lagi untuk dalam tanda kutip berpetualang demi hubungan kalian ke depannya bisa berkembang gitu ya. Oke, selanjutnya adalah saran. Sebentar ya. Saran untuk kalian agar hubungan kedepannya bisa berkembang gitu ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Satu kartu saja, terima kasih. Saran untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Saran untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Saran untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Saran untuk hubungan percintaannya. Oke, terima kasih. Kita punya kartu Hidden Depths gitu ya, Hidden Depths. Jadi kartu ini berbicara tentang kejujuran sih sebenarnya. Jadi ini ada teksnya gitu ya. Aku bacain dulu teksnya sebentar ya. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free gitu. Jadi sebenarnya kartu ini berbicara tentang kalau emang ada unek-unek, ada pergumulan yang selama ini kamu pendam, kekesalan atau hal-hal yang kamu rahasiakan ke dia, tapi kamu tahu sebenarnya kalau dirahasiakan atau kamu nggak terbuka itu tidak baik. Nah, coba diomongkan, coba coba dibicarakan baik-baik gitu. Walaupun rahasia ini mungkin adalah rahasia-rahasia yang tidak baik, yang bisa menggoncang hubungan kalian gitu ya. Tapi jujur itu baik gitu loh teman-teman.
Tinggal bagaimana kamu menyampaikannya. Kalau emang ternyata apa yang kamu ingin sampaikan adalah hal-hal buruk gitu ya, yang penting kamu sekarang ini udah nggak seperti itu lagi. Yang penting sekarang ini, kamu udah mau berubah, ada tekad untuk berubah gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kamu rasa kamu rahasiakan atau dia rahasiakan, yang kalian rahasiakan, tapi kalian sadar bahwa ada baiknya untuk dibuka, untuk dibicarakan, maka bicarakanlah, maka sampaikanlah gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian udah mulai jenuh nih, udah mulai jenuh sama kondisi hubungan kalian, kalian bisa coba flashback lagi. Flashback ke masa lalu, ke kebersamaan-kebersamaan yang menyenangkan, yang positif. Coba ingat lagi deh, ingat fun momennya. Momen dimana kalian enjoy terhadap hubungan ini. Dengan begitu, kalian akan bisa lebih termotivasi kembali, semangat kembali dalam menjalani hubungan kalian. Atau kamu bisa coba untuk mengingat kembali, di hari pertama kamu kamu kayak klik sama dia, kalau kamu jatuh cinta sama dia. Kenapa kamu mau memperjuangkan hubungan ini dari pertama? Kenapa kamu mau memperjuangkan perasaan kamu terhadap dia dari pertama? Udah sejauh apa kalian berjuang gitu. Nah, itu dijadikan motivasi, dijadikan alasan supaya terus bisa kuat dalam memperjuangkan hubungan kalian. Karena tadi ada Ten of Cups dan ada Queen of Wands, di mana memang tidak akan mudah gitu, dalam artian memang tidak akan mudah prosesnya, tantangannya, dan waktu yang dibutuhkan juga tidak akan cepat gitu ya. Dan dalam proses ini yang namanya emosional, yang namanya kondisi hubungan naik dan turun itu pasti terjadi. Nah, ketika terjadi ini dan kalian mulai goyah, mulai bimbang, ingat yang tadi, flashback ke memori-memori positif, lalu flashback ke alasan pertama kamu mau memperjuangkan ini dengan dia, kenapa kamu jatuh cinta kepada dia gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah informasi-informasi tambahan. Terkait di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian, nama depan, tengah, belakang. Ada juga zodiak, bisa kamu, yaitu Scorpio, ataupun zodiak pasangan kamu, dan juga tanggal-tanggal dan bulan-bulan terkait, misalnya tanggal atau bulan jadian, PDKT, pernikahan kalau sudah menikah, atau misalnya pertama kali jalan bareng kalau masih ingat gitu ya. Tanggal-tanggal, bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian, dengan kamu ataupun dia gitu ya. Kalau misalnya informasi-informasi ini tidak memuat informasi terkait kalian gitu ya, jangan khawatir, tidak apa-apa, balik lagi. Ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi-informasi tambahan untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi-informasi tambahan untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi-informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Ini ada beberapa kartu yang jump out ya. Ada beberapa kertas yang jump out. Sagittarius. Mungkin kamu berhadapan dengan Sagittarius. Cancer. 6 atau 9. R. Virgo. Januari. Desember. 30. A. T. April. 5. Pisces atau Pisces. 19. 26. 5. April. Taurus. 18. Leo. E. Desember. Juli. Februari. Sagittarius. Leo. 12. Maret. 7. G. 14. P. Oktober. 17. N.
D 8 Maret, Z September, dan 19 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.